Ada burung-burung yang tadi malam dikandangin di kabinet, bunyinya sama itu, tidak natural, karena dipaksa untuk hanya mengucapkan satu bunyi, padahal ada bunyi lain yang ditunggu-tunggu publik, bunyinya wu wu va va. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua, saya kebetulan Ketua Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia, ya, yang sering mensafarikan Bang Rocky keliling Indonesia ke beberapa universitas yang ada di seluruh Indonesia, dan juga ada beberapa kali kita di luar negeri. Saya pernah bawa Bang Rocky ke Jerman, Polandia, Slovakia, Doha, Jepang, mana lagi saya lupa, ya, dan di beberapa universitas di Indonesia. Tujuan kami tidak lain adalah bagaimana Bang Rocky bisa membantu mencerahkan cara berpikir anak-anak muda, generasi muda, masyarakat, untuk berpikir kritis, berpikir sehat, dan berpikir yang beretika. Ya, jadi sebenarnya akal sehat itu adalah cara berpikir dengan etika, dengan nurani. Ya, keberanian Bang Rocky adalah berpikir dengan nurani, sehingga dia tidak ada takutnya untuk menyampaikan opini-opininya beliau. Saya juga kebetulan pengusaha, ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia. Jadi di sela-sela kegiatan bisnis itu saya selalu berusaha untuk mencari waktu di kampus mana lagi nih kita bisa bantu untuk menyebarkan akal sehat di Indonesia, ya. Jadi saya juga sama, tidak perlu berlama-lama. Yang jelas saya terima kasih dengan Dr. Gigi Aris sudah memberi kesempatan di tempat ini untuk menyampaikan akal sehat. Tidak perlu di tempat mewah, tidak perlu juga di mana di kampus. Di tempat ini pun kita bisa melakukan itu, ya. Itu bedanya akal sehat dengan akal bulus. Kalau akal bulus bisa dilakukan. Ya, baik. Saya rasa Anda lebih senang segera mendengarkan apa yang ingin disampaikan Bang Rocky pagi ini, setelah semalam kita melakukan pembagian akal sehat di IKIPGRI. Silakan, Prof. Oke, terima kasih teman-teman dan Dr. Arif yang mengambil risiko mengundang seseorang yang dianggap sebagai musuh negara. Tapi saya ada di Bojonegoro untuk membuktikan bahwa selain negara yang ada di Jakarta, ada negoro yang diasuh oleh kesederhanaan tapi dengan kejujuran. Oke, ini ada bunyi burung itu berisik, tetapi saya tidak terganggu karena dia natural, suara burung itu. Ada burung-burung yang tadi malam dikandangin di kabinet, bunyinya sama itu, tidak natural, karena dipaksa untuk hanya mengucapkan satu bunyi, padahal ada bunyi lain yang ditunggu-tunggu publik, bunyinya wu wu va va. Wu va va artinya pura-pura paham. Kita tidak ingin pura-pura paham, kita ingin paham apa yang sedang berlangsung di negeri ini sebetulnya. Kalau kita mulai dengan isu bahwa ada kabinet baru, oke, silahkan. Harus ada pembuktian kapan kabinet itu bisa bekerja dan menghasilkan kecerdasan di seluruh negeri, dan menghasilkan kemakmuran di seluruh negeri, dan menghasilkan kemanusiaan yang adil dan beradab di seluruh negeri. Kan itu intinya kenapa kita bernegara, karena kita ingin memastikan bahwa negara ini adalah milik dari semua warga negara, bukan hanya milik dari anggota kabinet, bukan hanya milik dari anggota kerajaan. Jadi ini sebetulnya dasarnya kenapa saya dan Pak Diki itu berupaya untuk mengkampanyekan akal pikiran sebagai fondasi politik. Kita ingin supaya politik itu dikembalikan di dalam wilayah pikiran. Karena itu saya selalu senang kalau ada mahasiswa, ada dosen
ada guru, ada LSM, supaya kita bisa menghadirkan percakapan yang sifatnya argumentatif. Kita ingin produksi argumen, bukan sentimen. Jadi negeri ini didirikan oleh founding parents kita, oleh bapak ibu pendiri bangsa ini, dengan kepastian bahwa kita mesti saling membantah, berbantah-bantahan dengan pikiran. Kan itu yang menghidupkan peradaban, menghidupkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tumbuh karena ada dalil yang dibantah oleh dalil yang lain tuh. Fisika tumbuh karena pikiran Newton itu dibantah oleh Einstein. Fisika teoritis tetap berkembang karena pikiran Einstein akhirnya dipersoalkan oleh Stephen Hawking. Demikian seterusnya. Kita lihat bahwa kemampuan kita untuk mengolah negeri ini, negeri yang sangat kaya. Anda bayangin semua mineral terbaik ada di garis khatulistiwa, dan karena putaran bumi itu maka semua mineral terbaik itu menyatu ke arah garis khatulistiwa, dan kita ada di situ. Jadi kenapa negeri ini disebut miskin? Karena tata kelola dari potensi alam kita tidak dipikirkan untuk menghasilkan kesejahteraan. Bojonegoro contoh yang paling konkret, dengan kekayaan berapa 7 triliun, ternyata stuntingnya masih tinggi sekali. Kan itu menunjukkan bahwa ada manajemen politik yang gagal menghidupi keinginan rakyat. Nah, Anda mau pilkada, Anda mesti tuntut pada mereka yang bertanding di pilkada, bagaimana supaya bisa diperlihatkan dalam 5 tahun ke depan stuntingnya di bawah tuntutan internasional, ya mungkin 10% itu. Kalau sekarang kesepakatan SDG kita adalah 15% stunting, tapi ternyata masih 21%. 21% artinya dari 5 kelahiran 1 bayi pasti kekurangan gizi, dan itu artinya IQ dia tidak akan tumbuh, otaknya akan mengecil, kemampuan komputasi dia untuk menghidupkan harapan untuk bertengkar dengan bayi-bayi yang sama di 2045 yang datang dari Filipina, Malaysia, di Asia ini, Singapura, Taiwan, itu kan yang disebut bonus demografi. Artinya persaingan bayi-bayi kita hari ini di 2045 dan bayi-bayi di Asia di tahun yang sama, itu namanya bonus demografi. Itu bukan seperti yang diterangkan pemerintah. Bonus demografi artinya pendapatan kalian hari ini nanti akan 10 kali lipat di 2045. Ya boleh aja, tetapi bagaimana kalau pendapatan negara tetangga kita 30 kali lipat, tetap kita miskin kan? Kan bonus demografi harus dibaca dalam perbandingan itu. Misalnya per hari ini pendapatan per kapita kita setiap orang Indonesia itu 4.500 US dollar per tahun. Malaysia sekarang 3.500 US dollar, sorry 13.500 US dollar, sudah 3 kali lipat dari kita tuh. 2045 kita akan dapat bonus demografi karena penduduk yang produktif kita sebut aja 5 kali lipat, maka mungkin 2045 kita udah 20.000. Oke, udah negara maju. Kita negara maju dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tapi Malaysia 2045 dia 10 kali lipat, maka kita akan kembali jadi negara miskin di dalam perbandingan absolut tadi, kan begitu cara lihatnya tuh. Jadi investasi hari ini, investasi pendidikan, investasi keadilan sosial, investasi demokrasi terutama, itu yang memungkinkan kita mengatakan kita sedang berkejaran dengan peradaban politik di 2045 yang tinggal 20 tahun lagi tuh. Jadi teman-teman yang ada di sini, yang usia SD, SMP atau anak-anak kalian, mereka yang berhak untuk menagih apakah 2045 itu dimulai dari kabinet yang sekarang bisa menimbulkan harapan. Harapan yang bisa dihitung, bukan harapan yang dijanjikan dalam kampanye pilpres atau kampanye pilkada. Harapan yang bisa dihitung. Nah, menghitung itu membutuhkan kejujuran, itu dasarnya tuh. Kalau hitungan lembaga survei pasti tidak jujur. Jadi saya ingin ada semacam komunitas di Bojonegoro, dimulai oleh mahasiswa, kalangan kampus, akademisi, dan pasti ada PNS yang udah pensiun tapi mau mewakafkan waktunya untuk mulai membayangkan bahwa Bojonegoro ini akan berhasil kalau ada pemimpin yang betul-betul paham tentang kebutuhan rakyat.
bukan sekedar pemimpin yang di drop dari atas untuk menggaruk sumber daya kita dan dibagi-bagikan pada keluarganya, atau perusahaan datang ke sini lalu CSR-nya tibanya di Solo, tibanya di Jakarta. Kan itu yang kita sebut sebagai perintah konstitusi. Undang-undang dasar kita dengan sangat cerdik mengatakan tugas presiden cuma dua. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Jadi cuma ada dua tugas Presiden Prabowo sekarang: tingkatkan IQ nasional dan hindari kesenjangan sosial. Di mana dia diukur? IQ nasional kita sekarang tinggal 78. Bagaimana kita bersaing dengan IQ anak-anak Taiwan misalnya yang 115, atau yang paling dekat Singapura yang 105 itu. Kan hanya itu ukurannya. Sukses dari kabinet, sukses dari presiden adalah comply nggak, memenuhi nggak perintah konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau sekarang misalnya kita lihat stunting itu 21%, artinya satu dari anak yang lahir akan kekurangan kemampuan berpikir. Tambahkan lagi hari ini beban ekonomi rakyat akan sangat besar karena harus membiayai kabinet yang 100 orang itu. Hitung aja, setiap kementerian mungkin butuh pengeluaran 3 triliun untuk rutin tuh. 100 orang kabinet. Jadi kabinet ini akan kita biayai dari pajak kita. Kita senang kabinetnya besar, berarti kita akan diurus. Oh iya, tapi bagaimana kalau kabinet itu lebih mementingkan mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, partai mereka sendiri daripada rakyat? Jadi selalu ada kemampuan pikir kritis, akal sehat, supaya kita tahu bahwa kabinet yang besar artinya kita akan bayar pajak lebih banyak untuk membiayai gaji mereka. Itu intinya tuh. Nah, sekarang kita coba lihat tadi apa potensi dari anak-anak kita yang hari ini sedang menumbuhkan harapan sampai di tahun Indonesia Emas itu. Pertanyaannya, isi dari tahun Indonesia Emas apa sih? Kan hanya dikatakan 2014, apa isinya Indonesia Emas itu? Tambang emas, hutang yang bertambah, nggak dijelaskan. Nah, itu pentingnya teman-teman mahasiswa mulai tagih sekarang. Isi dari Indonesia Emas apa? Pendapatan per kapita, kerusakan lingkungan, hutang yang bertambah, kan itu masalahnya. Jadi setiap orang punya hak untuk menuntut sebagai warga negara apa yang akan dilakukan oleh negara. Tadi saya terangkan bahwa setiap anak yang lahir sekarang, dari 5 anak itu 1 udah pasti tidak bisa berpikir karena stunting tadi, kekurangan nutrisi. Itu artinya mesti ada intervensi ke dalam rahim ibu-ibu, beri dia nutrisi. Karena pembentukan otak itu dimulai dari kandungan, maka kesehatan harus didahulukan. Akibatnya apa? Ya infrastruktur jangan dibuat dulu, kan begitu cara berpikirnya kan. Setiap bayi yang lahir sekarang, kalau kita lihat utang pemerintah, maksudnya utang yang ditinggalkan Pak Jokowi 8.500 triliun, tambah dengan utang BUMN misalnya bisa 10.000 triliun, udah separuh, 50% dari pendapatan nasional kita. Sekarang kalau utang sebanyak 10.000 itu dibagi pada rahim ibu-ibu, kira-kira ya 2 juta bayi akan lahir setiap tahun di Indonesia. Itu artinya setiap tahun 1 bayi itu sudah menanggung hutang pemerintah 50 juta. Jadi bayangkan bayi yang dalam keadaan kekurangan kemampuan berpikir karena stunting dibebani lagi dengan kewajiban membayar utang negara di 2045. Coba tanya pada si ibu, ibu senang nggak lagi hamil? Pasti ibunya senang. Semua perempuan akan gembira ketika dia hamil itu. Tapi coba tanya pada bayinya, bayi mau lahir nggak? Kalau begitu lahir, otakmu nak udah kekurangan gizi, maka tidak akan berkembang. Mau lahir nggak nak? Kalau setelah lahir kamu akan ditagih membayar hutang negara 50 juta per bayi. Taruhan nama saya, bayinya akan bilang, menurut burung di sebelah saya, burungnya bilang papa.
Bayi bilang saya nggak mau lahir, karena si bayi mengerti bahwa dia akan datang, akan tiba bukan sebagai bonus demografi tapi sebagai beban demografi. Jadi kita mulai melihat bagaimana hal kecil itu kalau kita pikirkan jauh-jauh, kita akan lihat bahwa begitu banyak slogan isinya adalah vuvufafa, fura-fura faham. Demikian juga teman-teman di sini mau mengevaluasi politik lokal kita dengan prinsip semacam itu. Dalilkan di panggung akademis, bupati, wali kota, calon bupati, calon wali kota, sama-sama paket itu, uji pengetahuan mereka tentang hal-hal tadi. Akan terlihat bahwa oh ini orang yang berpikir, maka dia tidak berbohong ketika kampanye, bahkan dia akan beritahu apa hambatan dia nanti dengan APBD yang sangat tinggi tetapi distribusinya sangat tidak menghasilkan keadilan. Dengan calon bupati yang sekedar mengatakan ya saya akan ini, saya akan ini, saya akan itu, iya, tapi hitungannya apa itu? Karena itu diperlukan khusus untuk Bojonegoro filter, 3 filter untuk memilih calon pemimpin. Pertama, filter moral, filter etika. Dari awal kita bisa deteksi oh ini ya sekedar dimanfaatkan oleh kekuatan pusat, berarti integritasnya atau filter moralnya rendah sekali itu. Lalu kalau dia lolos filter moral, kita pakai filter intelektual. Wah, dia nggak mampu berpikir abstrak, kemampuan dia untuk membaca konsep-konsep kebijakan publik itu sekedar omon-omon gitu. Kalau dia lulus filter etika, lulus filter intelektualitas, baru dia berhak untuk pamerkan elektabilitasnya. Yang sekarang terjadi dibalik, elektabilitas sudah dipamerkan, maka orang merasa oh itu akan terpilih. Iya, tapi seseorang dengan elektabilitas tinggi tetapi dengan moralitas rendah dan intelektualitas minus, pasti dia akan merampok sumber daya Bojonegoro. Itu pasti terjadi. Jadi mulailah memeriksa di dalam kampanye-kampanye. Demikian juga Bawaslu harusnya mampu untuk memberitahu bahwa jangan ada penipuan konseptual yang dasarnya adalah elektabilitas. Kan Bawaslu bukan sekedar mengawasi teknis pemilunya, tetapi juga mengawasi ide-ide yang irasional. Itu fungsi Bawaslu. Jadi sekali lagi kita hubungkan antara ada kabinet baru di Jakarta, kabinetnya sangat besar, itu berarti kita diminta untuk mengawasi apa yang berlangsung di Jakarta, karena kita warga negara yang akan menikmati sesuatu kalau kabinetnya bagus dan akan dibebani sesuatu kalau kabinetnya buruk. Pada saat yang sama juga kita akan menghadapi pilkada dengan masalah yang sama. Memilih seseorang mungkin dia dapat amplop cukup, tetapi keberlanjutan dari kampanye dia itu akan dihentikan oleh ambisi dia yang tidak rasional. Kan tidak mungkin kita mengatakan oke, Bojonegoro akan kita bikin bagus, oleh karena itu akan ada tangga ke langit itu. Ya itu janji tapi gak mungkin dilakukan. Kalau seseorang mengatakan saya berjanji untuk memanfaatkan kekayaan dari negeri ini, kekayaan dari Bojonegoro, memastikan bahwa setiap warga negara atau warga Bojonegoro itu punya basis pendapatan yang disiapkan oleh pemerintah. Dengan basis itu dia bisa lakukan perencanaan keluarga, pelancaran bisnis, pelancaran pendidikan. Kan ada rasa aman di awal itu, ada buffer, ada benteng pertama, ada social safety net yang bisa berkelanjutan. Bukan janji yang hanya ada di dalam amplop yang setelah terpilih amplopnya nggak nyampe lagi kan. Jadi itu yang kita maksud, supaya teman-teman di Bojonegoro menghasilkan politik akal sehat. Kami hanya membantu mengingatkan bahwa negeri ini harus dirancang secara rasional. Semua janji politik harus dibuktikan, karena janji politik itu batasnya adalah APBN. Anda bisa bikin janji macam-macam, tapi kalau APBN tidak dipakai untuk tadi kemakmuran dan keadilan, maka yang terjadi adalah korupsi. Jadi sekali lagi itu antarnya, silakan teman-teman. Ada teman-teman dari mana? Dari GMNI. Kita ingatkan bahwa Bung Karno pernah berdiri di mimbar pengadilan tahun 30 di Bandung, yang kemudian jadi tempat kalau kita datang ke Bandung namanya gedung apa namanya itu apa
Indonesia menggugat itu. Bung Karno mengucapkan pidato Indonesia menggugat dengan pengetahuan statistik di kepala. Dia nggak pernah lihat laptop waktu itu. Bung Karno memperlihatkan kemampuan dia untuk mengolah rasa keadilan di tengah-tengah kepungan kapitalisme dunia. Kita juga ada di tengah-tengah kepungan oligarki kapitalis nasional. Karena itu kita mesti berani mengambil risiko mengucapkan bahwa Bojonegoro menggugat. Terima kasih.